Sudah ya, ini kamera udah ya. Sudah. Terus sudah. Ini nggak ada ya, sini suara aja. Cek, tes. Masuk kayaknya suara. Hei. Jadi itu ya Mbak Delia. Oke, kita mulai sama Mbak. Gimana? Oke, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini setelah ujian ya? Sebelum kita mulai pembelajaran untuk kesekian kalinya ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya sudah siap ya untuk menerima pembelajaran. Seperti biasa saya harus memeriksa daftar kehadiran dulu. Oh iya, saya juga punya. Oke, kelas 8. Kenapa? Oke. Aisyah Nurmalita. Oke, cepat aja ya. Aliana. Anggun. Ariana. Anu. Dadis. Desi. Dede. Dewi. Dini. Intan. Sian. Munazzama. Muna. Naila. Yiza. Hadir ya. Sore habis. Niken. Restu Galus. Rizka Amalia. Olivato. Terakhir Yofi. Oke, semuanya hadir pada hari ini. Terus sekali. Lanjut. Pada kegiatan pembelajaran kali ini kita sebelumnya telah mempelajari kemarin apa ya? Bentuk penyajian fungsi. Kemarin bentuk penyajian fungsi yang ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5. Terus sebelumnya kita sudah mempelajari relasi, juga mempelajari fungsi. Nah, ini saya untuk mengawalinya mau memberikan pertanyaan dulu kepada kalian semua. Siapa kira-kira yang akan menjawab? Pertanyaannya simpel sekali. Ini, mengapa nomor rumah, nomor induk setiap orang itu tidak sama? Kenapa? Ada nomor rumah, terus ada nomor induk, itu tidak sama. Kira-kira kenapa? Saya mau jawab. Kenapa? Kenapa nomor rumah, nomor induk itu tidak ada yang sama ya? Rumah saya dengan rumah kamu nomornya pasti beda. Kenapa? Karena gini Pak, nanti kalau sama atau bagaimana? Coba ada yang bisa menjelaskan? Bebas. Alasannya bebas.
Kira-kira kenapa? Nanti kalau sama apa? Nanti kalau sama jodoh bukan. Oke, jalan. Videonya jalan. Gimana? Kenapa Pak harus apa tadi pertanyaan saya? Nomor rumah dan nomor induk itu kamu, Yofi, kamu, siapa tadi Dini ya? Intan ya? Siapa sih namanya? Ayo Dini. Nah, Dini dan Yofi itu nomor induknya sama apa beda? Beda. Kenapa? Beda orang. Gak boleh sama ya? Nanti kalau nomor induknya sama gimana jadinya? Kalau orang bisa saja nanti bingung. Loh, kamu nomornya 5 apa 5? Kamu nomornya loh kok sama? Dua-duanya nomornya 5. Karena nanti seperti itu nomor apa? NISN atau mungkin nomor ijazah. Itu beda. Apalagi contohnya yang harus setiap orang itu harus punya satu, nggak boleh sama dengan yang lain apa? Nih, biasanya orang tua yang 17 tahun dia punya apa itu? KTP. Itu kan ada NIK, ada NIK-nya itu setiap orang di Indonesia itu semuanya beda, walaupun mungkin mirip kembar atau saudara tetap beda. Apalagi ada yang bisa kasih contoh yang harus itu saja, nggak boleh sama dengan yang lain. Kalau itu apa namanya? Plat nomor boleh sama nggak dengan kendaraan yang lain? Nggak boleh sama ya, harus beda. Pak itu kan ada gini Pak, misal ada pertanyaan, tapi misal gini. Pak itu di jalan itu kemarin saya lihat ada mobil nomornya sama Pak, sama-sama 1000. Kok boleh Pak? Nah dicek lagi apakah benar-benar sama 1000 atau tidak. Mungkin depannya sama-sama kita gimana? AD ya, kalau sini AD 1000. Nah itu kan ada dua huruf, ada huruf setelah itu, setelah angka. Itu mungkin ada yang beda, tidak selalu sama. Dan tidak boleh sama memang kalau plat nomor itu setiap kendaraan. Biar kita bisa mendeteksi, menyelidiki nomor ini punya siapa, nomor ini punya siapa. Jadi nanti kalau dicari kita nggak salah. Saya mau nyari mobilnya si A, harus ketemu sama mobilnya A. Jangan sampai ketemu sama mobilnya B misalkan. Jadi gambaran itu tadi, gambaran mengenai seseorang harus punya satu nomor induk, seseorang harus punya satu nomor KTP. Nah itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah memahami tentang korespondensi satu. Ya kan baru dengar ya. Jadi namanya ini korespondensi satu. Oke, saya akan bukakan dulu slide di ya. Oke, ini kita Nah, ini kita materi tentang korespondensi satu-satu, di mana pada kegiatan kali ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian korespondensi satu-satu dengan benar ya. Terus mengaitkan hubungan relasi, fungsi sama korespondensi satu-satu. Terus yang ketiga ini menentukan banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B ataupun sebaliknya. Terus yang keempat ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu.
Seperti biasa nanti kita akan membagi kelompok dan saya akan berikan LKPD di mana di situ ada permasalahan yang harus kalian diskusikan, harus kalian selesaikan. Ini saya berikan gambaran dulu sebelumnya. Nih, ada manfaat daripada korespondensi satu-satu di antaranya ya di sekitar kita ada nomor rumah, nomor induk, email. Email itu kan nggak boleh sama ya. Kalau kita daftar email terus kebetulan hurufnya sama itu pasti ditolak. Kita harus bikin nama yang baru. Nomor HP juga nggak bisa sama dan masih banyak lagi. Ini apa ini? Iya, KTP. Ini siapa ini? Tidak tahu. Ya ini. Kalau yang atas email ya. Nah ini contoh-contoh yang harus tidak bisa namanya nggak bisa double. KTP nggak bisa double. Email nggak bisa. Terus itu nomor rumah itu harus beda. Gitu. Ada kan nomor rumah yang sama? Misal di jalan A, jalan Ahmad Yani, ini pasti nomornya beda-beda. Nanti kalau kurir mau dipakai biar gampang, gitu ya. Kita bagi kelompok. Oke, kita bagi kelompok menjadi berapa ya? Biasanya kita bikin 5 kelompok ya. Oke, saya bagi kelompok 1 dari sini, kelompok 2 berangkat sendiri Naila, kelompok 2. Terus kelompok 3 halo, kelompok 3 ya. Kelompok 4 Denis. Kelompok 5 Rizka ya. Oke, selanjutnya saya akan itu ketua-ketua kelompoknya ya. Saya selanjutnya akan membagi anggota-anggotanya. Jadi kelompok 1 ya, ini anggota kelompok 1, 2, 3. Terus kelompok 2 mana tadi? Anggotanya 1, 2, 3. Terus kelompok 3 mana tadi? 1, 2. Sampai ini? 3. Kelompok 4 anggotanya 1, 2, 3. Kelompok 5 ya belum kan? 1, 2, 3. Ini masih ada sisa 2 ya. Sisa 2 ini berarti kamu di kelompok 1, kamu di kelompok 2. Oke, sudah dapat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 tetap di belakang saja, kelompok 3 di ujung sana, kelompok 4 tadi mana? Ya, di depan situ boleh berkumpul sebelah kanan. Kelompok 5 bisa di tengah sini. Oke. Terus kelompok saya kamu kesini aja. Oke, silakan. Satu menit, silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Jadi ada setiap kelompok yang anggotanya 5. Karena ini hari ini komplit mendatang. Jadi ada yang 5, ada yang 4 ya. Ya walaupun kita ngantuk-ngantuk di siang hari, kita tetap semangat ya. Jangan kasih kendor. Selanjutnya saya mau membagikan LKPD-nya. Saya bagikan dulu LKPD-nya.
Baik, semuanya sudah menerima LKPD-nya? Sudah? Sekarang perhatikan di LKPD-nya. Oh, betul. Kenapa ini? Sekarang diperhatikan di LKPD-nya. Tadi kalian isi dulu, kalian baca dulu. Apa namanya? Petunjuk kerjanya. Jadi di situ kan ada 2 aktivitas sama 1 latihan. Nanti dicermati pertanyaannya, instruksinya yang di LKPD itu. Setelah itu silakan dijawab dengan tepat. Dimulai dari aktivitas pertama. Silakan kolom-kolom yang kosong silakan diisi. Jadi ada beberapa kolom-kolom itu silakan diisi. Untuk memperlancar diskusi, silakan kalian buka buku kalian juga boleh, dan juga acara yang sudah diberikan boleh. Supaya semua yang ada punya kalian yang bisa belajar untuk berdiskusi, silakan buka semuanya. Sambil kalian mengerjakan aktivitas itu, masalah di situ, saya akan menampilkan video ya, untuk membantu kalian. Oke, silakan didiskusikan bagaimana jawaban teman untuk permasalahan yang ada di LKPD. Silakan untuk yang mau bertanya. Ya, ditulis di situ. Ditulis nanti alasannya apa. Oke. Jadi gimana? Jawabannya apa? Tidak ada, nanti ditulis juga. Ini
Silakan berdiskusi dengan temannya. Jadi temannya yang masih belum paham bisa diberitahu, oh gini loh Mbak, kenapa kok masalahnya seperti ini. Tuh. Gimana? Sudah selesai untuk aktivitas 1? Oh, oke, silakan diselesaikan. Jadi di aktivitas 1 itu kan memang ada apa tadi? Bolehkah nama surat Al-Fil mempunyai 2 nomor surat, ya kan? Terus setelah kalian jawab boleh atau tidak, silakan diberikan alasannya kenapa kok tidak boleh, kenapa kok boleh, misalkan. Sebaliknya, bolehkah satu nomor itu untuk 2 surat, boleh atau tidak, untuk satu nomor untuk 2 surat? Jika boleh, bagaimana alasannya? Jika boleh, tidak. Jika tidak boleh, bagaimana alasan? Ya, silakan kalian diskusikan, kalian jawab di situ dengan bantuan bahan ajar, buku, paket yang sudah ada, dan juga pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga ada pertanyaannya, apakah relasi nama surat dan nomor surat itu termasuk korespondensi satu-satu? Jadi kalau iya ya tulis iya, kalau tidak berarti tidak. Setelah kalian mengerjakan yang aktivitas 1, dilanjutkan dengan aktivitas 2. Nah, di situ kalian disuruh untuk menghitung berapa banyak kemungkinan memasangkan ayat dan juga nomor. Jadi kalian disuruh memasangkan ayat sama nomor, kemungkinannya ada berapa pasangan, ada berapa cara memasangkannya. Jika ada pertanyaan bisa angkat tangan lagi, nanti saya akan bantu bisa saya. Yang pertama sudah. Ya, yang kedua. Nah ini apakah relasi nama relasi yang tadi itu yang diambil itu termasuk korespondensi satu-satu atau tidak? Relasi antara surat dan nomor surat. Kalau iya berarti diuji, ya kalau tidak misalkan tidak ada alasan menjadi atau tidak kalau situ. Ya, terus aktivitas biasanya ini kalian disuruh menghitung berapa banyak kemungkinan untuk memasangkan. Oke, bisa dilihat di sini.
Yang sudah aktivitas 1 silakan lanjut ke aktivitas 2. Satu, dua, di sini. Ini kan kita disuruh untuk menghitung banyaknya korespondensi satu ya. Nah, banyak korespondensi satu dan A dan B itu bisa dicari. Kemudian ini ada yang aktivitas 1 sudah selesai? Gimana? Oke. Aktivitas 1 sudah selesai? Sudah? Yang kedua? Sudah. Dua. Ya. Ini? Ini aja. Di sini pertanyaannya adalah berapa banyak kemungkinan memasangkan. Coba lihat. Oke. Nah, banyak korespondensi satu-satu dari B. Bisa melihat contohnya di sini. Ini yang pertanyaan berapa yang ini? Apa nanti sekarang pertanyaan mana? Saya lihat. Sudah selesai aktivitas 1. Yang sudah selesai aktivitas 1 angkat tangan kelompok berapa? 1, 2, 3. Oke, semua kelompok aktivitas 1 sudah selesai. Silakan dilanjutkan untuk aktivitas kedua, di mana pertanyaannya adalah untuk bagaimana cara mengetahui, bagaimana cara menghitung berapa banyak kemungkinan untuk memasangkan himpunan tersebut. Di sini nomor surat dan nama surat ya. Oke, siapa sudah selesai aktivitas 2-nya? Tadi kalian sudah selesai. Iya, lanjut. Ya, lanjut. Itu ditali. Iya. Iya, sesuai dengan talinya. Kamu sudah tadi. Sini talinya. Ya. Sudah ketemu? Kenapa? Ini berapa ini? Ini
Gimana? Nih, lihat di lanjut nomor 3. Nah, banyak orang kalau satu. Nah, di sini yang kita ini terus ketika dia ini n-nya berapa? 5. Jadi kalau n-nya berarti ini 5 toh? Ini 5 n satu toh? Ini 5 n toh? Sama n-nya ketika n-nya ini benar. Kalau n-nya 7 gitu ya. Oh iya. Sudah. Tinggal sekali. Oke, ini berapa? Sudah sekali kan? Sudah. Sudah sekali kan? Bingung. Ini ketika ini yang ini 5 ini 5 karena ini seperti sampai akhirnya jadi semua ini ya. Sudah, ketemu? Sudah. Nah, algebra 10 gimana? Gimana kapan ini? Oke, kita lihat dulu. Saya belum ngitung, nanti kita hitung ini. Yang kelompok 1, aktivitas 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Kelompok mana? Ya, sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 mana? Sudah dihitung? Kelompok 5? Kelompok 5 tadi yang ini apa ya? Sini ya? Gimana? Sudah dihitung? Sudah? Oke, kalau sudah berarti di sini saya mau jadi satu kelompok sudah dijelaskan ya teman-temannya sekelompok. Temannya harus paham satu kelompok itu jangan cuma satu orang. Oke, saya pilih yang harus maju ke depan. Ya, ini hari Senin. Ini tanggal 12. Oke, bulannya bulan 9. 9 tambah 12 21. Oke, di sini saya mau nyari dari absen yang nomornya 21 siapa? Ulifatul. Dia kelompoknya mana? Oke, berarti yang maju untuk siang ini kelompok 2. Silakan kalian dari mempresentasikan aktivitas 1 dan aktivitas 2. Oke. Hitungan 5 harus sudah sampai di depan semuanya. 1 2 3 Beli apa? 4 setengah. Cepat. 4,75 4,8 4,9 5. Oke, teman-teman sudah berdiri di sini. Mbak mungkin bisa maju ini di tengah. Oke, ini adalah kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah siap untuk mempresentasikan. Saya beri waktu 10 menit lah maksimal. Silakan. Aktivitas 1. Hei, perkenalkan dulu aktivitas 1. Perkenalkan kami
Tidak, karena setiap surat hanya memiliki satu nomor. Sebaliknya, B. Bolehkah satu nomor untuk dua surat? Tidak, karena setiap nomor hanya memiliki satu surat. Oke. Terus? C. Apakah relasi nama surat dan nomor surat di samping termasuk korespondensi satu-satu? Iya. Apakah termasuk korespondensi satu-satu? Jawabannya adalah Iya. iya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan tidak dari teman-teman kelompok lain? Mungkin ada yang beda alasannya. Tadi kalau kalian alasannya kenapa? Coba sebutkan lagi. Karena alasan kenapa kok nama surat itu tidak boleh dua, Karena setiap surat hanya memiliki satu nomor. Terus ada yang punya alasan lain? Kelompok satu alasannya gimana? Karena setiap anggotaan mempunyai tempat masing-masing. Oke, bentar, kita shoot dulu biar tahu siapa yang bicara. Lihat. Oke, sekarang coba alasannya kenapa kalau kelompok satu? Karena setiap anggotaan mempunyai tempat masing-masing di B. Karena setiap anggota mempunyai tempat satu di B. Oke, terus kalian bolehkah satu nomor untuk dua surat? Sebaliknya tidak juga. Kenapa? Karena setiap anggota itu mempunyai tempat masing-masing. Oh gitu. Jadi itu sepertinya itu menandakan pengertian apa ya? Sama dengan pengertian relasi apa? Korespondensi. Iya bukan? Oke, selanjutnya kelompok lain ada yang berbeda alasannya. Kelompok 3 alasannya apa? Karena untuk membentuk korespondensi satu-satu dan semua anggota harus sama baik anggota daerah atau Nah kita menuju ke kelompok 3 dulu ya. Oke, nih berikan alasannya kenapa tidak boleh. Oh gitu. Sebaliknya gimana sebaliknya? Boleh atau tidak? Tidak, karena oke gitu. Jadi ada ini beda lagi. Lanjut di kelompok, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 ya tadi. Sama apa beda? Sama dengan coba kelompok 3. Dari kelompok 4 deh. Kelompok alasannya apa? Kalau jawabannya sebenarnya semua menjawabnya tidak ya. Tidak boleh. Tidak boleh dua. Alasannya apa? Oh, karena surat-surat harus memiliki satu nomor. Sebaliknya boleh atau tidak? Tidak juga. Karena satu nomor untuk satu surat. Oke, terima kasih. Terus yang kelompok berapa nih? 5. Alasannya apa? alasannya karena surat itu memang sudah dituliskan dari satu nomor dan nomor tersebut tidak bisa ditambah. Terus sebaliknya boleh tidak kalau satu nomor untuk dua surat? Tidak, Alasannya? karena Hah? Boleh? Karena boleh atau tidak? Oh, tidak boleh untuk dua surat ya. Berarti intinya semuanya sama ya, cuma alasannya beda-beda. Bagus sekali. Ini berarti memang membuka pengetahuan kalian masing-masing ya, untuk memberikan alasan kenapa kok tidak boleh. Selanjutnya tadi baru yang pertama ya. Oke. Selanjutnya yang aktivitas 2. Aktivitas 2. Monggo. Baca soalnya. kalian menjadi panitia yang memasangkan ayat dan nomor urutan yang benar. Berapa banyak kemungkinan peserta memasangkan ayat dan nomor? Berapa
gitu ya? Atau langsung dibacakan aja deh? Caranya gimana? Rumusnya gimana? Ada? Oke, rumusnya seperti apa? N kali N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya sampai N Sampai seterusnya sampai N3. oh, gitu. Jadi bagaimana menghitungnya? N-nya tadi itu N-nya berapa N-nya? N sama dengan 7. N-nya 7. Terus menghitungnya berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. oke. Hasilnya berapa? 5.040. 5.000. Oke, saya mau tanya kelompok 1. Hasilnya 5.040. Sama atau tidak? Sama. Caranya sama atau tidak? Sama. Kelompok 3 sama? Sama. Kelompok 4? Sama. Apa? 5.040. Oke, kelompok 5 ayo sama atau tidak? Sama. Caranya gimana tadi? Bisa disebutkan ulang. Tadi itu dapat 5.040 dari mana itu tadi? Ayo, jangan nanti ikut-ikutan sama yang lain. Sama. Oke, gimana tadi? Dapatnya dari mana itu 5.040? 7? Oke, saya kelompok 5. Kita dengarkan kelompok 5. Ayo yang ngomong dong. 7? Gimana? Ayo. Oke, kita bantuan ke kelompok 4 dong. Gimana caranya tadi? Gimana 7? Kali 6 yang sebenarnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 4. kenapa kok dimulai dari 7? Karena N-nya 7. N-nya 7. N itu apa sih? Di sini jumlah ayat. Oke. Jadi kita konfirmasi bahwa memang benar jawabannya 5.040 ya. Mencarinya dengan cara 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu karena dia ayatnya sebanyak 7. Oke, betul. Terus yang tadi yang aktivitas 1 kita simpulkan bahwa alfil atau surat itu tidak boleh 2 nomor. Alasannya karena tadi apa? Setiap surat hanya memiliki 1 nomor. Itu seperti halnya korespondensi 1-1. Bagaimana tadi? Kalau korespondensi 1-1, setiap anggota A mempunyai tepat 1 di anggota B. Dan tidak ada syarat yang lain lagi ya. Syaratnya itu saja. Ada syarat lain enggak? Anggota A harus mempunyai anggota berapa? Anggota di B tepat 1. Anggota A boleh kosong apa tidak? Tidak. Jadi ketika nomor induk misalkan atau nama Naila, siapa? Yopi, Uli, Esta, berempat ini punya nomor induk. Lah yang pojok sendiri tidak punya nomor induk. Kira-kira ini korespondensi 1-1 enggak? Enggak. Mungkin dia dari sekolah lain ya, nggak tahu menyebut sini. Ya, itu berarti tidak korespondensi 1-1. Yang korespondensi 1-1 adalah semua punya nomor induk. Ya toh, semua punya nomor KTP. Kalian punya nggak nomor KTP? Punya. Kalau punya kakak pasti sudah ada nomornya. Nomor yang ada di kakak itu adalah nomor induk di KTP nanti. Itu ya. Kalian udah punya layar ceprot, kalau diurus sudah masuk ke kakak berarti sudah punya nomor. Itu sampai wilayah kiamat insya Allah itu terus. Kalau kalian tidak ada trouble.
Oke, terima kasih. Silakan ditutup fotonya. Hei. Oh, tadi salam kok. Enggak salam balik. Assalamualaikum Belum warahmatullahi assalamualaikum. Hei, kami terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Applause dulu buat kelompok 2. Yuk. Kalian lulus semua. Oke, terima kasih. Sama. Baik, tadi kita sudah untuk kalian sudah mempresentasikan masalah yang sudah diberikan pada LKPD. Selanjutnya saya kembali akan menampilkan video. Ini video lagi. Nah, ini ada animasi. Oh, ternyata korespondensi satu-satu itu adalah himpunan A, himpunan B. Jadi relasi memasangkannya A itu tepat satu pasangan. Nah, ini mau kemana nih kira-kira ini? Yang jelas mereka tidak di tempat yang sama. Nah ini ya. Jadi banyak lagi bisa. Udah itu aja. Jadi tetap satu tadi itu. Nah ini hubungan relasi fungsi dan korespondensi satu-satu. Nah ini saya tanya, kelihatan nggak Pak? Yang pojok sendiri itu relasi, fungsi, atau korespondensi satu-satu. Pojok sana. Nih. Ini ada artinya ya? Nggak ada. Kenapa relasi? Karena di sini ada yang kosong. Kalau fungsi ataupun korespondensi satu, artinya sini mempunyai anggota di kali ini. Relasi apa fungsi? Benar? Iya. Fungsi enggak? Jadi gini Pak, semua di sini adalah relasi, tapi belum tentu fungsi, belum tentu korespondensi satu-satu. Semua relasi. Ini termasuk fungsi enggak? Fungsi enggak? Oke, ingat lagi yang kemarin fungsi. Ini ya pas ya di sisi ya satu-satu. Ini ini ada gini ya. Jadi dia ada cabangnya. Berarti fungsi apakah ada cabangnya? Enggak. Dia fungsi adalah setia, tidak punya cabang. Berarti cuma relasi. Ini fungsi apa relasi ini? Gimana sih namanya? Nah, jadi ini ke sini, relasi apa fungsi? Nah, ini Dewi, ini Desi, ini Roket. Berarti Dewi dan Desi berfungsi nggak? Oh nggak berfungsi, Roket berfungsi ini. Balik kan? Ya, kalau ini kan punya satu pasangan. Jadi dia fungsi. Ini yang kesana yang boleh. Jadi ini fungsi. Ini. Walaupun ini kayak ini seperti di tadi di video animasi tadi. Korespondensi, gitu ya. Oke, ini untuk menghitung tadi terus ini. Pertanyaannya ini, apa pengertian korespondensi satu-satu? Siapa yang mau jawab? Saya tunjuk kalau dalam hitungan ada yang menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan dijawab Mbak Gigi. Apa pengertian korespondensi satu-satu? Lalu temannya satu kelompok bantuin. Apa Mbak? Korespondensi satu-satu Ya. merupakan relasi yang memasangkan setiap anggota A tetap satu pasangan dengan anggota himpunan B. Begitu juga setiap anggota himpunan B juga harus memiliki pasangan setepat satu dengan himpunan A. Oke, gitu ya. Ya.
Betul, tepat sekali. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan hubungan relasi fungsi dan korespondensi satu-satu? Ini siapa yang bisa menjawab? Keterkaitan. Keterkaitan gimana? Oh, ini mungkin saya berikan mana ya? Tadi, nah, ini. Kalian bisa melihatnya di sini. Hubungan keterkaitannya seperti ini. Jadi yang luas itu adalah relasi, terus yang agak kecil lagi itu fungsi, terus yang lebih kecil adalah artinya apa? Berarti ada yang bisa menjelaskan maksud daripada gambar-gambar ini? Oke, siap, halo. Bentar, kameranya sama dulu. Yang keras ya, Pak? Silakan. Korespondensi satu-satu belum tentu fungsi. Ya. Sudah tentu korespondensi satu-satu. Fungsi belum tentu relasi, tetapi relasi sudah tentu fungsi dan korespondensi satu-satu. Betul apa salah kira-kira? Betul apa salah? Tadi apa enggak? Saya pikir. Apakah kalau relasi pasti korespondensi satu-satu? Iya enggak? Iya. Iya apa tidak? Kalau relasi itu pasti korespondensi satu-satu tidak? Ayo kita pikir bareng-bareng yuk. Yo, ini saya maunya kalian yang menjawab ini. Jangan saya. Tadi Mbak Galuh tadi gimana tadi? Kalau relasi pasti korespondensi satu-satu. Nah, kalau korespondensi satu-satu belum tentu relasi. Nah, kok ada yang gandai? Nanti ada yang salah kayaknya ini. Ayo gimana? Coba ada yang beda? Tadi kalau Mbak Galuh tadi kalau korespondensi satu-satu pasti relasi. Kalau relasi belum tentu gimana? Wale saya nggak gitu begitu. Tapi nggak gitu. Ayo gimana? Saya aja yang tanya. Mbak Galuh tadi kalau relasi itu pasti korespondensi satu-satu atau tidak? Iya. Kalau relasi pasti korespondensi satu-satu. Itu kalau Mbak Galuh. Yang lainnya, apakah relasi itu belum tentu korespondensi satu-satu? Apakah korespondensi satu-satu pasti relasi? Kalau korespondensi satu-satu pasti relasi enggak? Iya, berarti kalau relasi belum tentu. Mana? Kita mau pilih yang mana? Kalau relasi itu belum tentu korespondensi satu-satu apa kalau sudah apa tadi? Kalau relasi pasti korespondensi. Bingung ya? Oke, gini, relasi itu korespondensi satu-satu apa bukan? Mesti apa enggak? Enggak mesti. Oke, saya mau angkat tangan aja yang pilih. Kalau relasi itu belum tentu korespondensi satu-satu angkat tangan. Relasi belum tentu korespondensi satu-satu angkat tangan. Kalian satu kelompok, nggak kompak ya? Ya udah, nggak apa-apa itu pengertian masing-masing. Ya udah, dua orang. Oke, yang bilang kalau relasi itu pasti korespondensi satu-satu. Oh, yang lainnya nggak ada yang berani. Oke, jadi kita luruskan ya. Korespondensi satu-satu itu kan mempunyai syarat. Syaratnya setiap anggota A harus mempunyai tepat satu di anggota C. Sedangkan kalau relasi itu kan dia tidak ada syarat seperti itu. Apakah relasi harus ada syarat harus punya tepat satu, nggak boleh berpasangan apa gimana? Tidak kan? Jadi
dari pengertian itu, maka ini yang benar. Kita kembali lagi, kita simpulkan bahwa yang benar itu korespondensi satu-satu itu dia pasti relasi. Tapi kalau relasi itu belum tentu korespondensi satu-satu begini. Jadi kalau kalian begini, relasi itu hubungan, dan ini hubungan, ini juga hubungan, ini hubungan. Cuman untuk fungsi dan korespondensi satu-satu hubungannya istimewa, harus ada syaratnya. Semua ini termasuk relasi, cuman kalau relasi belum termasuk fungsi dan korespondensi satu-satu. Ini ada syaratnya. Kalau ini nggak ada syarat, yang penting ada hubungannya aja. Oke, pengertiannya tadi sudah, hubungannya sudah. Yang ketiga tadi disuruh untuk menjelaskan rumus banyaknya korespondensi satu-satu. Siapa? Jelaskan rumus banyaknya korespondensi satu-satu. Siapa? Coba mana? Mana? Oke, saya tunjuk. Ya. Tadi nomor. Tadi nomornya 21. 21 uli kan? 2 tambah 1 3. 3 itu Aliana Esta. Nah, ini kan pribadi ini. Jelaskan rumus banyaknya korespondensi satu Esta. Rumusnya di mana? Terus ayo mana? Terus baca yang benar. Ini ya di sini. Baca terus. Nah, sama tidak? Yang ini. Iya, jadi banyaknya korespondensi satu-satu itu kita bisa hitung dengan cara N kali N-1 sampai nanti kalikan 1 dan itu semuanya dikali ya. Nah, seperti itu, dua model menghitung seperti itu biasanya tulisnya kayak gini, 7 kayak terus tanda seru. Nanti itu kita bacanya N faktorial. Ya, tuh untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu. Oke, ada pertanyaan? Kita sudah sampai berapa menit ya? 60 menit. Setelah itu silakan pengesahan kita tadi 5 menit. Tes formatifnya 5 menit. 5 menit ya. Oke. 5 menit. Silakan fokus untuk mengerjakannya masing-masing. Silakan fokus untuk mengerjakan masing-masing. Oke.
Ya, betul, betul. Bersegera. Siang-siang gini tadinya aku es krim beli sendiri. Yuk, coba kan. Jadi kan ya itu kan ya sesuai dengan rumusnya salah pengertiannya. Kira-kira nanti X-nya apa, Y-nya apa, kalau dia grafik itu. Satu detik lagi. Kurang berapa? Kurang satu. Ya. Ya, 2 menit. Sudah ya? Oke. Nomor 1 pertanyaannya, diagram kartesius berikut yang merupakan korespondensi 1-1. Jawabannya apa?
Ya. Jadi domainnya suku E itu memasangkan satu anggota di kodomain suku Y. Itu berarti korespondensi satu. Kalau yang A itu enggak itu. Y-nya ada dua, T dua enggak, B dua enggak. Yang nomor 2. Pernyataan yang tidak benar. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A dan B yang tidak benar D ya. Jika N anggota himpunan A sama anggota himpunan B itu sama jumlahnya, misal sini 4 sini 4 gitu ya. Itu kan belum pasti korespondensi satu-satu toh, Mbak. Jadi jawabannya D. Bisa saja sini sama sini saling bercabang atau saling berhubungan gitu ya. Bisa saja dia bisa saja dia hanya relasi. Oke. Yang ketiga, kamu menjadi panitia lomba disuruh memasangkan Al-Quraish suratnya. Itu ada berapa ya Al-Quraish itu ayatnya? Al-Quraish itu bunyinya seperti apa? Berarti kalau 4 sesuai dengan rumus yang sudah kalian ketahui, berarti 4 faktorial ya. Berarti 4 dikali 3 terus dikali 2 kali hasilnya berapa? Nah, ayo. Ada yang 23. Siapa yang jawab 24 angkat tangan? Siapa yang jawab 23 angkat tangan? Nanti saya tanya ya. Oke, untuk pemasangan ayat itu memang dia korespondensi satu-satu ya, berarti 4 faktorial adalah 26. Pertanyaannya apa? Dari banyaknya kemungkinan pemasangan nomor ayat dan ayatnya yang sesuai, berapa kemungkinan susunan yang salah? Yang salah berapa kemungkinannya? Jadi bukan berapa jumlah pasang. Nah, jadi kalau kita yang kemungkinan yang salah itu paling enggak ada satu yang tepat. Berarti yang salah ada 23. Nah, jawabannya B. Ada yang salah ya? Ada, nggak apa-apa. Ini memang agak mikir ya itu tadi. Tapi kalian udah tahu untuk cari isi ya. Yang keempat jawabannya apa? Langsung. Apa? Ada abjad sejumlah 10 ya. Oke. Berarti 10 faktorial ya. Apa gimana? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Baik, tadi kita sudah melakukan tes formatif di mana untuk 4 pertanyaan ini ada satu yang tertipu, yaitu untuk mendeteksi mana yang salah dari susunannya. Ternyata kalian menjawab dengan susunan yang tepat karena sebenarnya pertanyaannya adalah berapa susunan yang salah. Setelah ini kita akan mengadakan ulangan harian karena untuk relasi dan fungsi sudah kita pelajari, atau nanti akan ada pertemuan
lagi. Yang jelas kalian bersiap-siap saja. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu sampai sekarang. Jadi ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Dan juga berdoa dulu sebelum pulang. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang singkat saja. Doa dimulai.